Baik sahabat, dimanapun berada, setelah beres bekerja, biasa kuli lah, seperti itu ya. Saya akan menyampaikan kembali pemberitaan. Ini penting, dan ini saya sangat terharu sahabat, ketika melihat video Bapak Gubernur Jawa Barat, melihat penjelasan dari Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Sungguh mulia hati seorang pemimpin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini. Beliau tidak akan menerima kiriman parsel apapun yang ditunjukkan kepadanya. Lebih baik dikirimkan ke tetangga yang tidak mampu, itu akan membantu masalah ekonominya. Terharu saya melihat video ini. Saya menyampaikan pada relasi, sahabat, teman yang biasa kalau hari raya Idul Fitri suka ngirim parcel, mohon dengan sangat parcel tahun ini dituker ya. Tukernya bagaimana? Jadi kalau mau ngirim parcel ke Kang Didi, Gubernur Jawa Barat, begini caranya. Data di lingkungan Bapak dan Ibu, semuanya sahabatku, siapa rakyat yang tidak mampu. Kirim paket senilai 150.000 misalnya seorang. Ya minimal 10 orang dong dikirim. Setelah itu nanti kirim surat ucapan lebaran pada saya dan mencantumkan nama-nama orang yang dikiriminnya, atau dikasih fotonya jadi foto-foto kenangan indah bagi saya. Ini Mak Ici yang diberi, ini Mak Ama, ini Bisar Nilem, ini Mang Jumat, ini Ki Jumadi, ini Teh Neni yang dikirim. Kayaknya sih yang niatnya ngirim parcel ke saya membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Dan surat cinta itu bagi saya adalah surat yang sangat berharga. Karena apa? Karena lebaran tahun ini saya bukan membahagiakan diri saya, anak saya dan keluarga saya, tetapi telah membahagiakan banyak orang. Dan Bapak Ibu serta sahabat semua yang berniat kirim parcel pada saya, parcelnya nyampe dalam bentuk kebahagiaan bagi saya, surat ucapan selamat Idul Fitri, tetapi makanannya, minumannya nyampe pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi lebaran ini kebahagiaan bagi semua. Hatur nuhun ya. Semoga pagi hari ini kita senantiasa sehat, lancar-lancar, dan yang akan mulai melaksanakan mudik, Saya sambil hati-hati mencatat di jalan, para tukang beca, supir andong, ojek, supir angkot. Nah, sekarang diam dulu di rumah bersama keluarga. Nanti apa yang saya sampaikan kemarin akan bermanfaat. Hatur nuhun. Nah teman-teman, menurut dari Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, jika paket sembako atau makanan dapat diberikan ke tetangga yang tidak mampu, maka akan banyak warga Jawa Barat yang terbantu dibandingkan dikirimkan ke rumahnya. Teman-teman, Pak Deddy Mulyadi juga menghimbau kepada seluruh instansi dan juga swasta untuk tidak mengeluarkan THR, apalagi THR yang diberikan ini kepada LSM atau ormas yang meminta secara paksa. Ada intimidasi, ada ancaman, sampai menimbulkan keributan. Nah, Pak Deddy Mulyadi mengatakan kemudian THR saya tekankan untuk seluruh instansi pemerintah swasta, tidak lagi mengeluarkan THR pada siapapun dan tidak ada orang yang minta THR lagi. Provinsi lain kan sampai terjadi satpam dianiaya oleh orang yang minta THR yang mengaku LSM. Ini menjadi hal-hal yang aneh. Kepada seluruh sahabat-sahabatku, pimpinan lembaga pemerintah, pimpinan lembaga bisnis atau lembaga swasta, dimanapun berada di seluruh Provinsi Jawa Barat, saya paham bahwa hari ini banyak sekali surat-surat THR dari berbagai kelompok, apakah itu ormas atau LSM, yang meminta tunjangan hari raya. Untuk itu saya sampaikan, abaikan saja, tidak usah diberi. Apabila mereka melakukan intimidasi, dilaporkan saja, karena seluruh aparat kepolisian di berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat sudah berkomitmen untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai pihak yang mengancam dan mengganggu ketenangan masyarakat, termasuk ketenangan investasi. Kasus yang di Kota Bekasi juga saya sudah meminta untuk segera dilakukan penindakan yang tegas. Dan saya sampaikan juga bahwa
salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang belum saya sebutkan karena masih dirahasiakan, tadi malam melakukan tindakan penangkapan terhadap sekelompok orang yang mengganggu investasi di Jawa Barat. Untuk itu, mohon pada semuanya untuk tenang, tentram. Kami akan senantiasa datang meluncur melindungi pada security yang di Kota Bekasi, di salah satu perusahaan yang kemarin viral. Saya sampaikan ucapan terima kasih atas keberaniannya, dan saya minta seluruh security di seluruh Provinsi Jawa Barat untuk punya nyali yang sama. Kalau kita punya sikap yang sama, punya tindakan yang sama, dan kita kompak, insya Allah Jawa Barat akan aman, tertib, dan warganya bahagia. Dan orang-orang yang hidupnya hanya menggantungkan diri dari tindakan-tindakan yang sifatnya intimidatif, dari sikap-sikap yang sifatnya feminisme, pada akhirnya tidak akan mendapat tempat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Demikian saya sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Teman-teman, di pemberitaan yang lain saya melihat di media CNN Indonesia, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta kepada warga, pimpinan lembaga swasta dan pemerintah di Provinsi Jawa Barat untuk mengabaikan ormas atau LSM yang meminta tunjangan Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Pak Deddy Mulyadi pun memastikan pihak kepolisian di Provinsi Jawa Barat sudah siap untuk melakukan tindakan tegas terhadap berbagai pihak yang mengancam dan juga mengganggu ketenangan warga masyarakat. Pak Deddy mengatakan jika mereka melakukan intimidasi, laporkan saja. Nah, ini teman-teman ya himbauannya. Udah laporkan aja pokoknya. Pak Deddy Mulyadi mencontohkan ada satu daerah di Provinsi Jawa Barat semalam telah melakukan tindakan, yaitu penangkapan terhadap sekelompok orang yang mengganggu investasi. Namun di sini Pak Deddy tidak merinci di wilayah mana penindakan ini, teman-teman ya, tidak disebutkan. Ya, ini rahasia mungkin ya. Nah, teman-teman, ia pun mengapresiasi satpam yang kemarin kita bahas, salah satu di perusahaan Kota Bekasi, viral lantaran menolak memberikan THR kepada jagoan di kawasan itu yang meminta THR. Ia pun berharap seluruh satpam security di Jawa Barat ini bersikap seperti demikian ketika berhadapan dengan kelompok atau orang yang meminta THR, apalagi adanya intimidasi, adanya ancaman seperti itu. Ini kemarin juga terjadi, ada sebuah penusukan terhadap satpam, teman-teman, ketika meminta THR ya, dan ini sudah viral dan sekarang lagi diburu oleh pihak kepolisian. Waduh, kok sampai segitunya gitu loh, kaget saya. Ya, namanya juga manusia kan, ada nafsu, ada akal, kadang seperti itu ya kan. Baik teman-teman, sebelumnya di Bekasi, Jawa Barat yang sudah kita bahas kemarin, yaitu katanya jagoan Cikiwul ini memalak sebuah perusahaan pabrik plastik. Dalam video yang sudah beredar ini terlihat 2 orang ya, dan kita sudah bahas di dalam video ini nih. Teman-teman mungkin sudah menyimak, ini jagoan Cikiwul katanya di daerah Bantar Gebang. Beliau ini meminta THR terhadap security tersebut, ingin ketemu dengan petinggi perusahaan. Dikasih 20.000 nih sama satpam, itu tidak diterima, tidak mau ya. Baik. Nah, teman-teman, orang ini lagi diburu oleh pihak kepolisian dari Reskrim Polsek Bantar Gebang karena ini terjadi di daerah Bekasi ya. Aibtu Ahmad mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Senin 17 Maret 2025. Menurut dari Polsek ini, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan juga mencari keberadaan orang tersebut. Nah, ini kalau dasarnya misalkan ada intimidasi, pengancaman, dan melanggar hukum, ini akan dijerat dengan pasal, sahabat. Ya, ini tidak main-main. Seperti itu.